Oke, hari ini kita akan membahas tentang narrative text. I'm sure you have learned about narrative text sejak SMP kan? Nah, apa saja sih karakter yang ada di narrative text? Let's go! Yang pertama, kita punya social function atau fungsi sosial atau sering disebut juga dengan tujuan. Apa tujuan dari sebuah narrative text? Tujuan dari sebuah narrative text adalah to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. Lalu, dalam sebuah teks pasti ada yang namanya generic structure atau struktur umum dari sebuah teks. Apa struktur umum dari sebuah teks narrative text? Generic structure dari sebuah narrative text ada 3. Yang pertama, orientation, yang kedua, complication, dan yang ketiga adalah resolution. Orientation berisi tentang who, when, dan where. Who itu menceritakan tentang siapa, when menceritakan kapan, dan where menceritakan di mana kejadian itu terjadi. Struktur yang kedua yaitu complication. Complication tells the problems, menceritakan semua masalah yang ada pada cerita. Dan structure yang terakhir yaitu resolution tells the solution atau menceritakan solusi atau pemecahan masalah dari semua masalah yang terjadi di dalam cerita. Kinds of narrative. Apa saja sih jenis-jenis naratif teks? Yang pertama, kita punya legend. Contoh dari legend yang kita punya dari Indonesia yaitu Sangkuriang, legenda tentang terjadinya sebuah gunung tangkuban perahu di Jawa Barat. Yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Contohnya adalah Timun Mas tentang seorang anak yang dikejar oleh seorang giant raksasa yang sangat jahat. Yang ketiga, myths atau mitos. Mitos tentang Nyi Roro Kidul, di mana jika kita akan pergi bermain atau mengunjungi pantai selatan, kita tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau. Selanjutnya ada fairy tale atau cerita dongeng. Contoh adalah Rapunzel, cerita tentang seorang gadis berambut panjang yang dikurung oleh ibu tirinya. Akhirnya menemukan seorang pangeran baik hati. Lalu ada adventure atau petualangan. Contoh Alibaba and the 40 Thieves. Seorang pemuda bernama Alibaba yang menemukan sebuah tempat harta karun. Lalu ada science fiction atau fiksi ilmiah. Contohnya adalah Hulk. Hulk adalah seorang mutan yang berasal dari seorang manusia yang berubah menjadi raksasa hijau karena terkena cairan kimia. Lalu ada fable atau fabel atau cerita dongeng The Lion and the Mouse, di mana hewan-hewan pada cerita naratif teks ini diibaratkan seorang manusia yang bisa berlaku seperti manusia, bisa berbicara dan mempunyai perasaan. Selanjutnya ada historical fiction atau fiksi sejarah. Contohnya adalah Gadis Kretek by Ratih Kumala. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang contoh sebuah fable berjudul The Lion and the Mouse. Yang pertama ada orientation. Tadi berisi tentang siapa, di mana, dan kapan. A lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A tiny little mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the lion's nose. Roused from his nap, the lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Lalu pada bagian complication terdapat masalahnya. Spare me, begged the poor mouse. Please,
let me go, and someday I will surely repay you." The lion was much amused to think that a mouse could ever help him. But he was generous and finally let the mouse go. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the lion was free. Kemudian yang terakhir ada resolution atau pemecahan masalah dari masalah yang ada di cerita. "You laughed when I said I would repay you," said the mouse. "Now you see that even a mouse can help a lion." Nah, itulah contoh dari sebuah fable yang bagian dari narrative text. Thanks for watching.